Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1075, Pertarungan antara Pseudo-Science. Sue Songli juga mengirimkan 5 pedang. Teknik ini berkali-kali lebih kuat dari kemampuan Dewa 5 Pedang. Dia menerobos penghalang istana dan menghancurkan avatar lagi. Jika kamu bersikeras untuk melawanku, biarlah. Diri sejati Azure Lord dalam regalia pertempuran penuh muncul di atas istana, memelototi musuh dengan jijik. Gambar naga dan harimau melayang di sekelilingnya, menciptakan aura ganas. Kerumunan tidak percaya kepercayaan dirinya, berani melawan Sue Songli. Yang terakhir adalah salah satu dari 5 bintang Six Central. Hanya sedikit yang bisa menahan satu gerakan dari mereka, apalagi benar-benar mengikuti. Saya pernah mendengar bahwa kultivasinya meningkat setelah perjalanan panjang. Bukti terbesar adalah bagaimana dia mengalahkan Gua 5 Pedang tadi. Dia belum berkultivasi selama 4 master tapi mungkin dia berada di level mereka sekarang. Ini akan menjadi pertempuran. Azure Lord menyerupai dewa perang yang tak terkalahkan selama tantangan ini. Sue Songli menghela nafas dan berkata, saya sudah tua sekarang dan tidak lagi memiliki vitalitas untuk mengimbangi kalian yang muda. Tidak perlu bertarung, jika kamu bisa menahan satu tebasan dariku tanpa mati, aku akan kembali ke gunungku dan berhenti mengganggu. Auranya tiba-tiba menjadi tajam saat dia mengangkat tangannya yang jompo ke depan. Telunjuk dan jari tengah menciptakan mudra pedang, yang berpuncak pada pedang putih. Dia tiba-tiba menghilang dari pandangan dan ketika orang melihatnya lagi, dia sudah berada di depan Azure Lord. Pedang putihnya hampir menembus dahi dan tengkorak Azure Lord. Aliran darah mengalir turun dari lukanya. Begitu kuat dan cepat, tidak bisa dipecahkan. Azure Lord mendorong maju dengan kedua tangan, mengumpulkan semua energinya melalui War God Art untuk menghentikan energi pedang. Sayangnya, pedang mudra masih terdorong ke depan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Azure Lord tidak bisa mempercayainya. Energi pedang menyerang tubuhnya. Apakah aku akan mati di sini hari ini? Tongkat tua itu masih sangat kuat. Ada apa dengan vitalitas yang melemah? Dia hanya melakukan tindakan lemah untuk membunuh Azure Lord dalam satu gerakan, kata Fei Yun. Suanyuan Yi menggelengkan kepalanya, vitalitas senior Songli memang melemah. Dia jauh lebih kuat selama masa jayanya dan tidak perlu berusaha keras untuk membunuh Azure Lord. Bagaimanapun, Azure Lord sudah selesai. Fei Yun bisa melihat perbedaan antara kedua petarung itu. Sue Songli memiliki kendali mutlak. Saat dia bisa menembus energi Azure Lord, itu akan menjadi hukuman mati. Tidak baik, Suanyuan Yi tiba-tiba berteriak. Fei Yun juga melihat Penatualin keluar dari portal dan mengumpulkan energi dunia. Sebuah pilar dari bumi terangkat untuk mengenai Sue Songli. Sementara itu, tengkorak Azure Lord hampir terbelah. Namun, energi pedang Sue Songli menghilang setelah penyergapan. Dia memuntahkan seteguk darah dan menua dengan cepat hanya dalam beberapa detik. Penatualin dikejutkan oleh energi pedang yang tersisa. Tubuhnya retak di banyak tempat dan hampir terpotong-potong. Haha, Sue Songli, bahkan kamu tidak bisa membunuhku. Mati. Kepala Azure Lord kembali menyatu saat dia mengeluarkan tawa gila, menembus tubuh Sue Songli dengan serangan telapak tangan. Menguasai. Dewa 5 Pedang dan Dewa tak bernyawa berteriak keheranan. Azure Lord mengumpulkan lebih banyak energi dan memukul kepala Sue Songli, menghancurkan tengkorak dan jiwanya. Pria aneh itu jatuh ke tanah. Kedua muridnya bergegas untuk membantunya berdiri. Sayangnya, pria berlumuran darah itu sudah menjadi mayat. Tercela, Dewa 5 Pedang mencoba membunuh Elder Lin tetapi dia dikirim terbang oleh Azure Lord. Dia menginjak dan melumpuhkannya. Kekalahan adalah kerugian, tidak ada alasan. Dunia hanya peduli pada hasil, bukan prosesnya. Azure Lord berkata dengan dingin. Liveles Lord menggunakan teknik terlarang untuk memanggil kekuatan 18 bintang. Mereka berkumpul bersama untuk membentuk sinar berdenyut yang terbang lurus ke arah Azure Lord. Azure Lord dengan mudah menghentikannya dengan energinya dan memelototi penyerang, tuanmu telah kalah dariku, namun kamu masih ingin mencoba. Aku tidak takut mati. Lord yang tak bernyawa tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Sebuah lukisan Dao terbang keluar dari dahinya dan mengelilingi Azure Lord. Ledakan. Azure Lord dengan mudah mencabik-cabiknya dan berjalan keluar, sepertinya aku telah meremehkanmu. Jika Anda memiliki pelatihan beberapa ribu tahun lagi, mungkin Anda akan mampu melawan saya.
Istana tak bernyawa menggunakan waktu ini untuk membawa Tuan Lima Pedang pergi, menghilang ke Cakrawala. Kamu tidak akan pergi hari ini. Azure Lord mendengus dan melepaskan serangan telapak tangan spasial, menghancurkan keduanya hingga jatuh ke tanah. Ini terlalu banyak. Xuan Yuan Yi mengerutkan kening dan pedangnya mengeluarkan dengungan, berbagi perasaan yang sama. Adapun Fei Yun, dia mengutuk Binain Suai dan kakeknya karena terlalu lama. Keduanya tidak berguna. Azure Lord terluka oleh Sue Songli, ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Melakukan hal itu akan sangat sulit setelah pemulihan penuh. Azure Lord mencengkeram leher Dewa Pedang Lima dan berkata, aku akan memurnikanmu untuk menyembuhkan lukaku. Dia menggunakan teknik rahasia untuk menyerap kekuatan Dewa Lima Pedang. Dia awalnya terlihat seperti wanita cantik berusia 20 tahun, tetapi sekarang, dia menua dengan kecepatan yang terlihat. Rambut hitamnya berangsur-angsur memutih. Tidak ada yang mengharapkan ini terjadi. Mereka mengira dia pasti sudah mati, tetapi dia berhasil melakukan hal yang tidak terduga, membunuh salah satu dari 4 Grandmaster. Xuan Yuan Yi muncul di depannya dan berkata, tunjukkan belas kasihan jika memungkinkan. Senior Sue Songli telah meninggal, selamatkan Tuan Lima Pedang sekarang. Itu terserah saya untuk memutuskan. Jangan ikut campur, gadis dari Aquamun. Azure Lord berkata dengan dominan. Yi meringis setelah mendengar ini. Ledakan. Tiba-tiba, aura lain dari orang suci semu meletus. Apakah Grandmaster lain akan datang? Kuali api menghantam kepala Azure Lord dan membuatnya terbang puluhan meter. Yi kemudian menangkap Gua Lima Pedang. Ini juga mengejutkan semua orang. Orang lain berani menyerang Azure Lord. Xuan Yuan Yi mendongak dan tidak percaya apa yang dia katakan. Feng Fei Yun berdiri di atas istana sambil memegang kuali api. Dia tampak gagah dan tampan saat rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Santo, apa gunanya bicara? Sekarang adalah waktunya untuk mengambil tindakan. Rahangnya hampir jatuh ke tanah. Apakah orang bodoh ini gila? Liu Suzi, cendekiawan penghitung surga, dan yang lainnya juga tercengang. Pria yang baru berkultivasi selama beberapa dekade ingin bergabung dalam pertempuran puncak ini. Lambang Azure Lord rusak karena pukulan itu. Matanya dipenuhi amarah, kamu agak berani, nak. Selalu begitu. Fei Yun menggunakan segel Sudosein untuk meningkatkan kekuatannya. Jiwa naga raksasa muncul di belakangnya. Feng Fei Yun, jadi kamu pengkhianatnya. Ning Jialin berkata dengan dingin. Fei Yun meliriknya dan mengangkat satu jari. Api berkumpul di ujungnya. Pilar balok yang tampak seperti meteor menembus Ning Jialin. Pluf! Sang pangeran bahkan tidak bisa berteriak sebelum menjadi abu. Bab 1076, Penghancuran Pengadilan Suci. Keheningan mengambil alih, bahkan para penguasa yang telah berkultivasi hingga 10.000 tahun tidak dapat mempercayainya. Pangeran kedua Azure sudah mati begitu saja. Dia adalah penerus masa depan yang dihormati oleh semua sebelumnya. Sekarang, dia adalah tumpukan abu di tanah. Haha, tembakan bagus. Paragon dari Long yang diikat ke pilar dengan 10 rantai besi tertawa cukup keras hingga mengguncang pilar itu. Azure Lord memelototi Fei Yun dan berkata, begitu, penerus Golden Silkworm memang berani. Feng Fei Yun, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Penatualin pulih dari serangan sebelumnya dan nyaris tidak berhasil berdiri. Aku punya ikatan dengan Long dan tidak bisa melihat mereka mati. Permintaan maaf saya, Penatualin, kata Fei Yun. Baik. Penatualin menghela nafas dan berkata, saya menilai Anda tinggi, sayang sekali Anda akan mati di sini hari ini. Lencana Anda mungkin dapat menggunakan kekuatan orang suci semu untuk waktu yang singkat tetapi itu tidak akan cukup untuk melawan penguasa wilayah. Serahkan kepada kami dan saya akan memintanya untuk menyelamatkan hidup Anda. Dia berjalan mendekati Fei Yun, bertingkah seperti senior yang mengajar orang yang dicintai. Saya tidak menyesali keputusan yang dibuat. Saya menghargai niat baik Anda, kata Fei Yun. Kalau begitu mati. Penatualin hanya berjarak 10 langkah. Matanya menjadi dingin saat dia mencibir. Karakter levelnya bisa melewati 10 langkah dalam sekejap mata. Fei Yun waspada dan tidak sepenuhnya percaya padanya sejak awal. Dia segera memanggil kualinya untuk membalas. Surga sebagai katalis, bumi sebagai dasarnya, mati. Seni mencari harta karun Penatualin sangat brilian. Dia menangkap momentum langit dan bumi. Awan turun dari atas sementara bumi terdorong ke atas dengan Fei Yun terperangkap di tengahnya.
Bam! Itu menghancurkan kedua sisi bersama dengan Penatualin, membuatnya terbang dan menghancurkannya. Istana memiliki celah besar di tengah sebagai sebuah proses. Ribuan bangunan runtuh. Dindingnya memiliki banyak retakan. Fondasi formasi runtuh sehingga formasi di udara juga rusak. Istana ini tidak bisa menangani tingkat kekuatan ini. Itu pasti akan turun. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Formasi turun, mereka tidak bisa menangani pertarungan tingkat Sudosein. Para ahli yang berpartisipasi dalam pesta itu mundur, tidak ingin terlibat dalam kompetisi antara fraksi Azure dan Long ini. Ini bisa menentukan nasib Six Central. Tentu saja, beberapa klan yang memiliki hubungan dekat dengan Azure sudah memiliki aliansi. Mereka segera maju setelah Penatualin yang terluka dipukuli oleh Fei Yun. Salah satunya adalah penguasa wilayah Severt, terlihat berusia sekitar 30 tahun. Dia mengendarai seekor harimau putih dan dilindungi oleh jubah khusus dengan logam ungu tertanam. Jubah kuning yang menempel di punggungnya berkibar. Enyahlah. Fei Yun tidak peduli. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah membunuh Azure Lord secepat mungkin. Pria itu masih terluka dan ini adalah waktu terbaik. Nafasmu masih berbau susu, tapi kamu berani sombong. Tuan wilayah gembala mencibir. Dua penguasa wilayah lagi muncul di udara, Limitless dan Heaveneye. Ketiganya mengelilingi Fei Yun. Mereka sangat bersemangat dan siap untuk menghentikannya mengganggu Azure Lord. Fei Yun tidak mengatakan sepatah kata pun dan segera mengirimkan gelombang energi suci, menghancurkan armor Limitless Lord dan meninggalkan luka yang dalam. Heaveneye Lord dan Severt Lord memanggil senjata roh kuno mereka. Yang pertama memiliki permata yang melepaskan tenaga surya tanpa batas. Yang terakhir menggunakan cambuk yang terbuat dari sisik ular terbang dan dibungkus dengan sutra ngengat surgawi. Itu bisa mencapai 300 mil dan setebal kendi air. Jika bukan karena lencananya, Fei Yun tidak akan bisa melawan salah satu dari mereka. Gabungan ketiganya cukup untuk menyapu seluruh wilayah. Teman muda, aku akan menangani mereka, tangani Azure Lord sebelum dia bisa pulih. Liveles Lord mengendarai teratai bintang 7 dengan gambar galaksi yang melayang di atasnya. Dia telah berkultivasi selama lebih dari 10.000 tahun namun masih terlihat semuda 20. Dia menggunakan 3 senjata sekaligus untuk menghadapi penguasa wilayah ini. Keempatnya sangat cepat. Penonton biasa bahkan tidak bisa melihat bayangan mereka saat mereka mengirimkan ledakan yang menggelegar. Mereka berputar-putar di udara dan menyebabkan kehancuran yang tak terhitung. Dia layak menjadi murid favorit senior Sue Songli, mampu melawan 3 penguasa sekaligus. Penguasa wilayah lain mengamati dari kejauhan dan terkesan dengan Liveles Palace. Jika dia bisa bertahan, dia akan menjadi salah satu karakter teratas di Six Central di masa depan. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan besar mengguncang dunia. Bintang utama pengadilan suci retak menjadi 2 dengan cara yang luar biasa. 4 penguasa wilayah yang berperang dikirim terbang. Istana tak bernyawa berhasil menahannya tetapi 3 lainnya memuntahkan darah. Lari, ini adalah kekuatan sebenarnya dari orang suci semu. Sentuhan saja akan membunuhmu. Penonton ketakutan dengan kekuatan ini dan mulai berlari. Sayangnya, anggota yang lebih lemah tidak bisa keluar tepat waktu dan menjadi abu. Potongan-potongan pecahan melayang di udara dari kehancuran dan kehilangan stabilitasnya. Lava mengalir keluar dari benua utama dan membakar semuanya, menciptakan pemandangan merah. Gelombang energi terus beriak keluar. Sementara itu, orang bisa melihat avatar raksasa Azure Lord dari jauh. Orang yang melawannya adalah seorang kultivator muda. Kuali yang terakhir memiliki ukuran bintang yang sangat besar, menabrak avatar berulang kali. Ini tampak seperti adegan dari legenda. Junior, aku akan melenyapkan jiwa dan rohmu. Azure Lord menyatakan dengan dominan. Juga, Fei Yun melepaskan segel trigram. Itu berubah menjadi bola hitam putih di atas kepala avatar dan berputar ke bawah, berhasil menghancurkannya. Tubuh asli Azure Lord berhenti bermeditasi. Dia membuka matanya dan melepaskan serangan telapak tangan yang menghancurkan bintang. Ledakan. Sebuah retakan muncul di lencana Fei Yun, di ambang kehancuran. Itu sangat kuat tetapi tidak bisa dibandingkan dengan orang suci semu yang sebenarnya. Fei Yun mundur, tidak berani berpartisipasi dalam konfrontasi langsung dengan Azure Lord. Junior, hari ini adalah yang terakhir. Azure Lord berdiri dan menjadi secerah galaksi itu sendiri. Tidak ada belas kasihan bagi mereka yang berani menentang kita.
Sekelompok pria tua dengan aura melonjak bergegas ke atas. Nenek moyang fraksi Azure telah menunjukkan diri. Banyak dari mereka adalah senior Azure Lord dan telah hidup selama bertahun-tahun. Semua dari fraksi Azure akan mati hari ini. Long Aotian muncul lagi. Kali ini, armor peraknya rusak di banyak tempat. Dia berlumuran darah tapi ini tidak masalah. Dia membawa kembali segunung mayat dengan Daois di atasnya, direktur surga yang ditembaki oleh 9 tombak. Salah satu dari mereka menusuk dahinya dan darah mengalir terus-menerus. Keturunan panjang, tunjukkan dirimu dan bertarunglah. Long Aotian meraung. Bab 1077, Jenius nomor 1 dari 30.000 tahun lalu. Direktur surga sudah mati. Naga pemecah jiwa. Ke-9 tombak itu membunuh diri Daois sebelumnya dan saat ini, dia benar-benar mati. Semangat Delong bangkit kembali dan beberapa master penyendiri memutuskan untuk menunjukkan diri. Itu akhirnya waktu untuk pertempuran sesungguhnya. Saya akan memperjuangkan kehormatan dan martabat sampai darah saya mengalir ke tanah. Penjahat pengkhianat itu harus membayar. Hidup klan kami. Jiwa naga kita tidak akan pernah berhenti membara. Sekelompok pembudidaya jubah emas dari Long kembali. Mereka bernyanyi untuk membangun moral. Awalnya, mereka hidup menyendiri sampai seseorang datang dan menunjukkan lencana kepada mereka. Mereka kemudian berkumpul bersama dan ingin memperjuangkan kehormatan sekali lagi. Azure Lord berdiri di atas istana terapung dan tertawa, haha, bagus. Kami akan menangkap kalian semua kalau begitu. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan gelombang energi yang tak terlihat. Itu menghancurkan lebih dari 10 paragon pada saat yang sama, mereduksinya menjadi darah. Elit ini tidak dilatih dengan mudah jadi itu adalah kerugian yang serius. Faksinya juga memiliki banyak sekutu, tidak hanya dari Six Central tetapi juga dari dinasti lainnya. Tampaknya pihaknya memiliki keuntungan yang luar biasa. Orang bodoh lari ke kematian mereka. Long akan lebih banyak lagi setelah hari ini. Banyak yang bergerak tanpa menunjukkan belas kasihan. Mereka memiliki ikatan yang menguntungkan dengan Azure Lord jadi sudah waktunya untuk membantunya menjadi penguasa berikutnya dari pengadilan suci. Darah mulai menodai langit, pertempuran yang akan dinyanyikan di masa depan. Meskipun demikian, anggota dari Long terus muncul meskipun peluangnya tidak dapat diatasi. Beberapa juga berasal dari dinasti lain dan memulai faksi mereka sendiri di sana. Kini, mereka kembali berkontribusi pada klan asalnya. Darah dan keberanian mereka yang mengamuk menuntut tindakan. Adapun Fei Yun, lencananya hampir hancur, kekuatannya menghilang. Dia melawan lebih dari 10 ahli pada saat yang sama, banyak di antaranya adalah penguasa wilayah. Mereka melepaskan serangan dahsyat dari kejauhan. Feng Fei Yun, aku di sini untuk membantu. Sebuah pagoda kuno memancarkan cahaya primordial dan menyedot semua petarung. Gemuruh. Pagoda itu berguncang hebat saat para ahli mencoba membebaskan diri. Menekan. Wanita jahat mengertakkan gigi dan menyalurkan kekuatannya untuk menghancurkan semua yang ada di dalamnya, mereduksinya menjadi potongan-potongan daging. Tidak ada yang bisa menekanku. Seorang penguasa wilayah di dalam meraung dan pagoda membengkak 2 kali lipat. Saya bisa. Dia langsung meraih ke dalam pagoda untuk melawannya. Akhirnya, dia tidak bisa menahan kekuatan penekan dari pagoda dan kepalanya dihancurkan oleh serangan telapak tangannya. Fei Yun membuka telapak tangannya dan menatap lencana itu. Itu memiliki 9 retakan dan berubah menjadi bentuk yang berbeda, bercampur dengan darahnya. Hanya satu serangan lagi. Di mana para pencuri sialan itu? Apakah butuh waktu selama ini untuk meminta bantuan? Fei Yun mengutuk keduanya karena sangat lambat. Saat dia mengatakan ini, aura agung melonjak ke kubah langit. Sebuah portal cahaya muncul dan para pembudidaya terbang keluar. Mereka membunuh tentara yang menjaga perbendaharaan dan membuka pintu masuk. Sudah waktunya para pengkhianat membayar. 6 tetua kuno dari suku penjaga melangkah keluar. Mereka mengenakan jubah putih dan jubah emas, tampak seperti 6 matahari. Bining Suai dan kakeknya berjalan dengan angkuh di belakang mereka, memandang rendah semua orang. Para penjaga suci telah tiba. Menyerahlah sekarang. Kakek Bi takut orang lain tidak memperhatikannya jadi dia mulai berteriak. Nadanya menyebalkan seperti banteng yang kepanasan memanggil pasangan. Nenek moyang dari Azure tidak menyukai penampilannya yang arogan dan mencoba menyerang. Namun, seorang tetua dari suku penjaga dengan mudah membunuhnya.
Kakek Bi memelototi orang lain yang berada di dekatnya dan menunjuk mereka, awas, kamu selanjutnya. Mereka mengepalkan tangan tetapi memutuskan untuk tidak menyerang. Keenam tetua dari suku penjaga setidaknya adalah teladan yang agung. Kembalinya suku penjaga menyebabkan para elit Long bergembira. Mereka telah mendengar tentang keberadaan cabang misterius ini sebelumnya. Pemuda tidak akrab dengan faksi ini tetapi pembudidaya penyendiri dari generasi sebelumnya menganggap ini sangat serius. Suku penjaga telah melindungi Long selama lebih dari 1 juta tahun, mampu membalikkan keadaan dalam banyak situasi. Mereka tiba-tiba menghilang 30.000 tahun yang lalu, mendorong penurunan cepat klan kerajaan. Azure Lord menatap ke arah mereka dan mendengus, Guardian Tribe. Jika Anda semua keluar 1000 tahun yang lalu, mungkin saya akan sedikit terintimidasi. Sekarang, bahkan Sue Songli tidak bisa membunuhku, apalagi kelompokmu. Seorang lelaki tua berbaju emas keluar dari portal dan berdiri di atas air terjun dengan lahar yang mengalir. Tubuhnya tumbuh semakin besar hingga tingginya 30 kaki. Senjata pilihannya adalah Poleaxe. Dia berdiri di sana seperti patung dewa yang terbuat dari emas. Qiao Taiyue. Azure Lord menyipitkan matanya setelah melihat pria tua ini. Hanya beberapa makhluk yang masih akrab dengan nama ini. Dia pernah menjadi jenius nomor 1 di pengadilan suci. Seorang guru kebijaksanaan tua mengungkapkan. Aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Yang lain menanggapi. Setiap abad atau lebih, akan ada jenius tertinggi yang hampir tak terkalahkan. Para pemuda selalu menghormati para jenius ini tetapi para pembudidaya yang lebih tua tidak terlalu peduli. Namun, para guru kebijaksanaan tidak pernah melupakan nama-nama ini karena kecerdasan dan ingatan mereka yang sempurna. Karena dia dari 30.000 tahun yang lalu. Kata guru kebijaksanaan. Ini membuat semua orang terdiam. Tak terkalahkan 30.000 tahun yang lalu. Seberapa kuat dia sekarang? Mereka yang berasal dari generasi yang sama dengannya kemungkinan besar sudah mati. Masih ada yang ingat namaku. Saya sendiri hampir lupa. Penjaga surgawi berkata. Dia dan Azure Lord berjarak beberapa ribu mil dari satu sama lain tetapi rasanya seolah-olah mereka berdiri berhadap-hadapan. Azure Lord, Six Central membutuhkan stabilitas dan solidaritas. Manusia perlu tumbuh lebih kuat untuk melawan iblis, kamu harus berhenti. Dia berkata, itulah tepatnya yang saya lakukan. Begitu saya menjadi penguasa baru pengadilan suci, pusat ke-6 akan lebih stabil dan makmur dari sebelumnya. Azure Lord tertawa menanggapi. Pusat ke-6 saat ini dibagi dengan penguasa wilayah seperti dirimu yang berencana untuk mengambil alih, bahkan mereka yang berasal dari dunia Yin berani menyerang lagi. Apakah ini yang Anda sebut kemakmuran? Penjaga surgawi menggelengkan kepalanya. Ini karena penguasa yang tidak mampu saat ini, saya tidak ingin melihat ini berlanjut, oleh karena itu kebutuhan untuk membangun kembali semuanya, kata Tuan Azure. Aku mengerti, kita tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Bicara tentang mengambil alih setelah mengalahkanku. Penjaga surgawi berkata, meskipun usianya sudah tua, dia masih bersemangat untuk bertarung. Adapun Azure Lord, dia masih terluka tetapi karena kesombongan dan kesombongannya, dia tidak akan pernah mundur. Penonton mulai mundur karena kehancuran pertarungan ini akan di luar kendali. Divine Guardian meraung dan bergegas maju. Keduanya secepat kilat dan menghancurkan jalinan ruang dan waktu. Bab 1078, menendang anjing saat turun. Daerah itu menjadi gurun, tidak lagi subur seperti sebelumnya. Bumi hangus dan sungai lava mengambil alih. Keduanya agak kuat, aku perlu melakukan transformasi ke-6 sebelum melawan mereka. Wanita jahat itu memegang pagoda yang rusak sementara gaun putihnya berkibar tertiup angin. Bi Ningsuai dan pencuri itu juga datang. Saya tidak menyadari Azure Lord sekuat ini, saya seharusnya merahasiakan identitas saya. Bagaimana jika dia menang? Kakek Bi menyesali kesombongannya tadi. Azure Lord adalah seorang jenius luar biasa yang akan muncul setiap 10.000 tahun sekali. Kultivasinya jauh lebih kuat daripada Divine Guardian, itu hanya karena luka-lukanya dari Sue Songli. Brengsek, jadi kita kacau. Ekspresi Bi Ningsuai memburuk. Namun, Divine Guardian memiliki segel kekaisaran. Itu adalah artefak yang cukup kuat untuk menekan Azure Lord. Fei Yun menambahkan. Itu bagus. Duo kakek cucu menepuk dada mereka dan menghela nafas lega. Namun, Azure Lord masih muda.
Selama dia memiliki energi yang cukup dan tingkat kultivasinya seimbang, dia akan dapat melarikan diri. Jika dia ingin berurusan dengan kalian berdua dan klan kalian nanti. Ekspresi keduanya memburuk lagi. Ledakan. Sebuah tripod dengan 9 kaki melayang di udara. Energi keberuntungan terpancar darinya dan menyelimuti area tersebut. Azure Lord dikirim 10.000 mil ke belakang. Dia menstabilkan dan menatap artefak baru, menggertakkan giginya, segel kekaisaran. Divine Guardian muncul dan memegang tripod. Armornya menjadi lebih gemilang, martabat Tuan tidak bisa dilanggar. Azure Lord, ini saatnya bagimu untuk berhenti. Konyol, aku tidak takut padamu bahkan jika kamu memiliki segelnya, kata Tuan Azure. Kamu terluka sekarang, mengapa repot-repot bertarung? Penjaga surgawi berkata. Kultivator papan atas dapat mengetahui bahwa auranya sangat berkurang, tanda yang jelas dari cedera serius. Jika tidak, kecepatan pemulihan orang suci semu dapat menyembuhkannya secara instan. Meski begitu, dia tetap menampilkan aksi yang kuat. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, kultivasi saya di atas Anda. Tunggu saja sampai aku sembuh, aku akan kembali dan membantai pengadilan suci. Teman-teman, ikuti aku. Dia memilih untuk mundur pada akhirnya, takut akan perkembangan yang tidak terduga. Dia membawa sesama anggota klannya ke dalam lengan bajunya dan terbang menuju cakrawala. Suara mendesing. Tebasan pedang membelah langit menjadi dua bagian, menghentikan jalannya. Dia menghancurkannya dengan tinjunya sebelum berhenti dan menatap ke depan, Cier, kamu berani menyerang tuanmu. Di sisi lain ada seorang pria yang mengenakan jubah sederhana, topi kain, dan sepatu kain. Dia berdiri di sana memegang pedang kuno, matanya dipenuhi rasa dingin. Itu Tuan Wilayah Suci, Long Qi. Pemimpin wilayah terbesar di Six Central, sosok yang agak misterius. Saya tidak berharap dia begitu mudah. Rumor mengatakan bahwa dia adalah anak angkat Azure Lord. Biningsuai menatapnya dan bertanya, dia dari Long. Betapa pengkhianat. Menerima musuh sebagai ayah atau merangkak di bawah selangkangan seseorang mungkin tampak pengecut, tetapi kenyataannya, itu membutuhkan keberanian dan tekad yang kuat. Menahan hinaan dan ejekan akan membangun hati yang kuat. Beberapa mengolah tubuh, yang lain mengolah pikiran. Fei Yun tersenyum. Aku mengerti, kadang-kadang para pengecut benar-benar berubah menjadi pahlawan pada akhirnya, mengejutkan semua orang dengan kekuatan mereka saat pengungkapan itu, kata Biningsuai. Kurang lebih. Fei Yun menanggapi. Secret Territory Lord membungkuk ke arah Azure Lord 3 kali sebelum berdiri tegak. Hari ini, saya melepas regalia dan posisi saya. Saya membungkuk 3 kali untuk menunjukkan rasa terima kasih saya atas bimbingan dan belas kasihan Anda. Sekarang, aku bisa mengangkat pedangku melawanmu. Suara mendesing. Tusukan pedang datang begitu cepat sehingga berhasil menembus baju besi Azure Lord. Azure Lord tidak bergerak sedikit pun dari awal hingga akhir. Dia mulai tertawa dan berkata, bagus. Saya senang melihat pencapaian Anda saat ini. Namun, Anda tidak dapat membunuh saya. Dia meraung dan menerbangkan penguasa wilayah suci. Luka yang menusuk diselimuti oleh cahaya biru dan sembuh seketika. Penjaga surgawi datang dan menghentikannya melarikan diri lagi dengan segel kekaisaran. Naga pemecah jiwa, Long Aotian menyerang dengan 9 tombaknya, mengepul dengan energi drakonik. Secret Territory Lord memanggil ribuan pedang untuk gerakannya. Azure Lord harus dihukum karena menyebabkan kekacauan di dinasti. Salah satu dari 3 penguasa tingkat surga, Ghost, mengendarai kerangka naga dan muncul. Dia melambaikan spanduk dan memanggil pasukan orang mati. Angin kencang muncul seolah-olah gerbang neraka terbuka. Penguasa wilayah dinasti yang paling misterius telah kembali. Ketiga penguasa surga ada di sini, Azure, Suci, dan Hantu. Kata salah satu penonton. Beberapa saat kemudian, lebih banyak raja bergabung dalam pertempuran dan ingin menghukum Azure Lord. Leluhur dan penguasa wilayah menyerang pada saat yang sama, mengirimkan gelombang energi ke Azure Lord. Bunuh dia, anjing pengkhianat. Suanyuan Yi melihat ini dan menggelengkan kepalanya, menendang anjing saat sedang jatuh. Mereka pintar, semua telah menonton di samping, menunggu pemenang sebelum membantu. Ini bisa saja Azure Lord atau Divine Guardian, kata Fei Yun. Itulah mengapa kompetisi ini tidak ada artinya, hanya membunuh dan membunuh. Setidaknya ini akan segera berakhir sehingga kamu bisa ikut denganku ke Aquamoon Paradise. Dia berkata.
Fei Yun menggelengkan kepalanya sambil menonton medan perang yang kacau. Ledakan. Azure Lord berhasil selamat dari serangan awal. Rambut panjangnya terurai berantakan ke bawah, baju besinya berlumuran darah. Dia menghancurkan selusin pembudidaya dengan satu serangan telapak tangan sebelum menyerang kehampaan. Mengejar. Jangan biarkan dia kabur. Seorang Daois teladan agung bergegas mendekat dan menyerang dengan sehelai kain putih panjang. Azure Lord mencabut satu gigi dan menjentikkannya, menusuk tengkorak Daois itu. Dia mendengus, bahkan langit dan bumi tidak bisa membunuhku. Hahaha. Dengan itu, dia menjadi halus dan menghilang ke dalam kehampaan. Dia masih lolos, sepertinya dinasti ke-6 masih akan mendapat masalah. Fei Yun mengerutkan kening. Banyak yang jatuh setelah pertempuran ini. Pengadilan suci kehilangan 5 bintang utama dalam prosesnya. Para ahli dari dinasti dan iblis lain segera pergi. Hasil dari pertempuran ini akan mengejutkan seluruh alam manusia. Meskipun Azure Lord kalah, dia masih selamat. Kembalinya dia akan memulai perang berdarah lainnya. Adapun Long, meskipun mereka menang, mereka kehilangan terlalu banyak elit. Mereka juga kehilangan generasi berbakat sejak bayi-bayi ini dibunuh dalam buayan oleh fraksi Azure. Sekarang, mereka membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum kembali ke masa jayanya. Secret Court Lord juga terbunuh dalam pertempuran. Tentu saja, ini ditulis dalam teks sejarah masa depan. Siapa yang tahu apa yang terjadi padanya? Banyak yang menginginkan Long Aotian menjadi pemimpin berikutnya. Namun, dia menolak dengan halus. Sebagai gantinya, anggota Long yang paling menjanjikan ini kembali ke Ethereal. Meskipun demikian, dia meninggalkan kesan yang kuat pada dinasti ke-6. Banyak yang merasa prestasinya tidak akan berhenti sampai di sini, dia akan membuat nama untuk dirinya sendiri di Ethereal juga. Yang lain ingin penguasa wilayah suci menjadi penguasa berikutnya. Sayangnya, dia meninggalkan dinasti ke-6, lebih memilih untuk berkultivasi. Siapa yang akan menjadi raja berikutnya? Siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi orangnya? 6 hari kemudian, seorang wanita berpakaian hitam muncul di depan gerbang baru istana kerajaan, mengumumkan bahwa dia adalah anggota cabang utama. Divine Guardian secara pribadi melakukan pembaptisan untuknya. Pada hari ke-7, wanita tak dikenal ini menjadi terkenal di dunia sebagai penguasa Six Central berikutnya. Adapun Fei Yun, dia sibuk membawa wanita jahat ke pasar. Dia awalnya ingin memperkenalkan Long Luofu ke Divine Guardian. Mengingat kultivasi, bakat, dan janinnya saat ini, dia memenuhi syarat untuk bersaing. Sayangnya, dia telah berubah pikiran. Itu terlalu berbahaya karena Azure Lord masih hidup. Bab 1079, Pembuat Onar. Di suatu pagi dengan sinar matahari yang indah, awan malas melayang di tengah langit biru. Seekor elang hitam melebarkan sayapnya dan terbang di samping pegunungan yang menjulang tinggi. Sayapnya membentang sepanjang 30 meter, bulunya terbuat dari logam kapur yang mengilap. Matanya mengamati tanah, sepertinya mencari mangsa. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di atas kepalanya, telapak tangan yang besar. Itu menjadi khawatir dan mencoba menghindar tetapi tidak berhasil. Burung yang ditangkap kemudian dibawa kembali ke kapal hantu. Haha. Sudah lama, lihat betapa gemuk dan gemuknya itu. Saintes, kamu mau? Feng Fei Yun mendorong elang dengan kedua tangan, ingin mencabut bulunya. Elang mengeluarkan jeritan betina dan berubah menjadi gadis remaja. Armornya telah robek di dua tempat, memperlihatkan kulit putihnya. Keberanian, manusia. Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah roh surgawi? Makanlah aku dan sukuku akan melenyapkanmu. Gadis itu menutupinya, tampak ketakutan. Ternyata bulu yang ditarik oleh Fei Yun adalah bagian dari armornya dalam bentuk humanoid. Dia melemparkannya ke tanah dan tersenyum, haha, jadi kita berada di roh surgawi sekarang. Gadis itu melihat bahwa dia tidak berniat memakannya. Dia berbalik kembali ke elang dan terbang dengan tergesa-gesa. Dia tidak tertarik memakan iblis jadi dia membiarkannya pergi. Dia menatap kapal sejenak dengan amarah sebelum menghilang ke cakrawala. *****. Kapal hantu itu terus melaju dengan kecepatan ekstrim. Itu tampak seperti sinar merah mengalir melalui langit. Tidak jauh dari pasar kalau begitu. Fei Yun bergumam. Wanita jahat yang sedang berkultivasi membuka matanya dan berkata, kamu pernah ke sana sebelumnya? Tentu saja tidak. Fei Yun tersenyum, saya hanya mendengar desas-desus tentang itu sebagai pasar terbesar.
Penggarap dari seluruh dunia datang untuk membeli barang yang mereka inginkan atau menjual barang curian. Ini pasar gelap yang sempurna. Dia mengangguk dan berkata, pasar gelap yang hebat, saya pernah ke sana beberapa kali. Fei Yun berpikir tentang bagaimana dia telah mencuri kitab suci leluhur Dao sebelumnya. Dia pasti telah mencuri banyak hal hebat saat itu dan tahu tentang tanah jahat yang tak dapat diingat. Dia juga punya tujuan sendiri. Misalnya, obat afinitas kesengsaraan, Soul Spirit Stone, dan darah sejati seorang Santo Agung. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghidupkan kembali Hongyan sepenuhnya. Selain itu, karena dia ingin mencapai kemunculan surga, dia perlu membeli beberapa harta juga. Dia telah berada di sini di kehidupan sebelumnya, tetapi tidak ada gunanya menimbulkan kecurigaan dari kedua wanita itu. Suanyuan Yi juga ikut, terlihat suci seperti biasanya dalam gaun putihnya. Dia ingin kehilangan dia tapi dia bersikeras, meninggalkan dia tak berdaya. Para ahli dari semua ras akan segera muncul. Saya pikir kita harus menyembunyikan kapal untuk menghindari komplikasi lebih lanjut. Dia menyarankan. Wanita jahat setuju dengan ini dan menyingkirkan kapalnya. Ketiganya malah terbang dengan kecepatan tinggi. Namun, awan hitam dengan energi iblis tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Langit menjadi gelap ketika ribuan elang hitam mengelilingi ketiganya. Kakek, itu dia. Manusia ini menggertak dan bahkan ingin memakanku. Seorang gadis lapis baja menunjuk ke arah Fei Yun. Elang mengepakkan sayapnya dan meluncur ke samping, memperlihatkan sarang yang membentang beberapa ratus mil. Itu terbuat dari tumpukan tanaman merambat khusus yang dijalin bersama dengan rune emas di permukaannya. Seorang raja iblis dari suku elang bijaksana. Pedang Suanyuan Yi melepaskan 9 gelombang energi untuk menghentikan tekanan iblis. Ini adalah suku yang kuat, jauh lebih kuat dari laba-laba putih atau serigala macan. Meskipun tidak setingkat dengan suku-suku dahulu kala, itu tidak lebih lemah dari manusia. Ahem, adik perempuan, aku hanya meminjam 2 bulu darimu, apakah ini perlu? Kata Fei Yun. Tangkap dia, aku ingin memakannya. Dia menyatakan. Pekikan, elang raksasa terbang menuju Fei Yun. Paruhnya menyerupai bilah sedangkan cakarnya tajam seperti kait. Ekspresi Fei Yun memburuk, menyesali membiarkannya pergi. Suara mendesing. Dia memanggil esensi senjatanya dan mengubahnya menjadi bilah yang tak terhitung jumlahnya, menembus gerombolan yang masuk. Bulu dan daging berserakan ke bawah. Sayangnya, jumlah mereka terlalu banyak. Kedua wanita itu juga dikepung. Mati, kalian semua. Wanita jahat memanggil menaranya dan menyedot puluhan ribu elang, membersihkan langit lagi. Artefak suci. Raja Iblis Tua melihat ini dan tidak percaya, haha. Hari ini adalah hari keberuntunganku, surga menganugerahkan harta ini kepadaku. Dia menembakkan 2 pedang dari matanya, hitam dan merah. Kultivasinya luar biasa sehingga Feng Fei Yun dan Suanyuan Yi segera melarikan diri ke dua arah yang berbeda. Sayangnya, elang terus mengejar mereka seperti segerombolan belalang. Memang beruntung. Mata wanita jahat berubah menjadi warna darah. Energi jahatnya melonjak saat dia memberdayakan menara. Fei Yun benar-benar dikepung dan akhirnya membunuh jalan keluar dari tumpukan mayat. Dia terus berlari. Sekarang gelap dan dingin. Dia bisa mendengar raungan hantu dan hantu dari kejauhan. Rumor mengatakan bahwa roh surgawi adalah tempat yang paling dekat dengan neraka. Pada malam hari, beberapa makhluk ini mungkin tampak menyerap energi yang berharap mendapatkan bentuk fisik untuk berjalan di bumi. Mereka tidak melakukannya pada siang hari karena energi yang terlalu kuat saat itu. Mereka tidak bisa menangani masuknya energi. Jika mereka bertemu pria manapun dengan energi yang kuat, mereka akan berubah menjadi wanita cantik untuk menyedot kekuatan hidupnya. Sangat sial, aku harus ingat untuk tidak pernah mencabut rambut gadis atau bulu elang. Fei Yun mengeluh sambil berlumuran darah. Dia melihat sekeliling dengan tatapan surgawi tetapi karena suasana yang aneh di sini, penglihatannya terbatas hingga beberapa mil. Dia akhirnya menemukan sungai dan ingin mandi. Sayangnya, ketika dia cukup dekat, dia menyadari bahwa air itu sebenarnya adalah darah. Di saat kekecewaannya, dia mendengar nyanyian merdu dari sungai dan suara dayung memukul air. Ada sebuah perahu kecil melayang lebih dekat di antara kabut. Di geladak ada seorang wanita berbaju biru bersandar di dinding. Dia cantik dan memiliki kulit yang sempurna. Gaun itu pas dan memperlihatkan lekuk tubuhnya. Suara indah, penampilan cantik.
Fei Yun menatapnya dengan penuh minat sambil berdiri di tepi pantai. Kura-kura berkata, dia pasti tidak normal, bahkan tidak memikirkannya. Laki-laki selalu menyukai perempuan yang berbeda. Fei Yun menggosok dagunya dan menyeringai. Kura-kura dan buah berpikir bahwa semua pria mungkin bodoh. Bab 1080, bertemu seorang teman lama. Fei Yun berteriak, "Nona, sungai ini agak berbahaya. Saya khawatir ada kejahatan yang kuat menjulang di bawah, hati-hati sekarang." Nyanyian berhenti saat dia berbalik dan menatap Fei Yun. Ada api biru di matanya. Saat perahu mendekat, dia berkata dengan suara yang indah, "Manusia kecil, ini bukan tempat untukmu, kembalilah dari mana kamu datang." Kura-kura dan buah mulai tertawa karena gadis itu tidak menghargai niat baiknya. Gemuruh. Tiba-tiba, pusaran air terbentuk di sungai berdarah. Awalnya hanya berdiameter 1 meter. Kemudian menjadi 10, 100, 1000 meter. Perahu itu terjebak dalam badai yang mengamuk, didorong oleh gelombang setinggi 100 meter atau ditarik ke bawah, di ambang kehancuran. Guyuran. Naga banjir merah terbang keluar dari pusaran air. Setiap sisik pada tubuhnya yang panjangnya 80 mil lebih besar dari pengki. Raungannya bergema di malam hari. Para hantu yang melolong segera berhenti setelah diintimidasi. Energi iblis dan hukum Dao berkumpul di sekitar naga. Ada naga banjir darah di sungai ini. Ekspresi Fei Yun memburuk. Dia tahu bahwa ada monster yang kuat di sini tetapi masih ketakutan. Ini adalah ras iblis abadi, memiliki konstitusi fisik yang jauh lebih kuat daripada manusia. Haus darah dan vitalitasnya melampaui iblis lainnya. Yang satu ini memiliki kultivasi yang luar biasa, mampu mengubah lanskap. Fei Yun mengeluarkan lencana orang suci semu, siap menggunakannya untuk terakhir kalinya untuk menyelamatkan iblis wanita ini. Wanita itu tampak tenang meskipun badai mengamuk di sekelilingnya. Dia melirik naga itu dan berkata, "Ton Monarch, berapa lama kamu akan terus berlari?" Biru, aku telah bersembunyi di sini selama 300 tahun namun kamu masih ingin mendorong masalah ini. Kami akan bertarung sampai mati hari ini. Naga itu meraung dan memuntahkan api neraka. Sungai darah menguap, gunung dan bebatuan berubah menjadi lahar. Raja, di antara iblis setara dengan paragon agung, manusia. Selain itu, naga ini adalah ras abadi, jauh lebih kuat dari Raja Iblis biasa. Brengsek, ini benar-benar bukan tempat untuk kita, sudah ada 2 Raja Iblis hari ini. Kura-kura mengutuk dan mengendarai buah suci itu. Sayangnya, gunung yang runtuh menimpa mereka. Gadis berbaju biru mengangkat tangannya dan dengan mudah menangkap naga itu seolah-olah dia sedang menangkap belut. Naga itu semakin kecil dan semakin kecil sampai seukuran loah. Tubuhnya dikelilingi oleh api. Dia kemudian memasukkannya ke dalam keranjang bambu, menggantung benda itu di depan perahu. Perahu kemudian melayang ke udara dan menghilang ke dalam malam. Fei Yun mengelus dagunya dan terkekeh sesudahnya sebelum menyingkirkan lencananya. Haha, Feng Fei Yun, kamu ingin bermain sebagai pahlawan tapi dia bahkan lebih kuat darimu. Beberapa wanita tidak perlu diselamatkan oleh pria. Kura-kura merangkak keluar dari puing-puing. Itu mengguncang tubuhnya untuk membersihkan. Itu bukan wanita. Fei Yun tersenyum. Jelas bukan laki-laki, kata kura-kura. Benar, paman tidak akan pernah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan seorang pria. Buah itu mengebor keluar dari tanah dan berkata, "Dia seorang iblis wanita," kata Fei Yun. "Aku tidak merasakan energi iblis darinya." Kura-kura menjadi terkejut. Fei Yun merenungkan masalah itu tanpa menanggapi. ****. Pasar hantu alkimia terletak di bawah tanah. Seorang pemula tanpa perkenalan tidak akan pernah bisa menemukan pintu masuk. Semua orang mengatakan bahwa dunia ini paling dekat dengan neraka. Pasar ini bahkan lebih dekat, kata kura-kura. Fei Yun berjalan ke jalan sempit menuju kegelapan, pintu masuk ke pasar. Namun, tidak sesederhana ini. Sebuah paragon pernah mencoba menemukan pintu masuk dengan menggali 1000 mil ke dalam tanah. Dia tidak menemukan apapun. Singkatnya, ini adalah tempat yang misterius. Bahkan orang-orang suci dari zaman kuno tidak begitu memahaminya. Tidak butuh waktu lama sebelum lorong menjadi lebih besar dengan lebih banyak cabang. Mereka akhirnya melihat pembudidaya dan setan dari seluruh dunia, bahkan hantu tanpa tubuh fisik. Biaya masuknya adalah 1 batu lubang cacing. Sekelompok pembudidaya perkasa mengenakan baju besi merah dengan tombak sebagai senjata pilihan mereka.
Mereka sepertinya bukan manusia atau setan. Meskipun demikian, tekanan yang datang dari mereka nyata. Semua orang mematuhi hukum di sini, apapun yang terjadi. Fei Yun membayar harganya dan memasuki pasar. Dia telah melihatnya sebelumnya di masa lalu. Namun, itu lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Harta karun dari ras naga di Timewon, apakah kamu ingin melihatnya? Hantu tua berjubah compang camping berdiri di luar gubuk yang tampaknya berhantu bertanya. Asap hitam dan percikan bawah melayang di sekelilingnya. Dia mengangkat tangannya yang halus untuk menunjukkan sepotong kayu dengan sisik naga dan aroma yang harum. Fei Yun melirik sekilas dan menyadari bahwa itu adalah balok Myriad Dragonwood yang berasal dari Timewon. Namun, nilainya rendah dan bukan bagian dari pencariannya sehingga dia pergi. Parfum dari ras rubah di Cakrawala. Apakah Anda ingin melihatnya, adik? Sedikit saja bisa mempertahankan aromanya selama 1000 tahun. Belikan untuk pacarmu. Seorang iblis wanita dengan ekor rubah mengenakan mantel bulu merah muda yang bertanya, nya akan melompat keluar dari mantel. Dia memancarkan aroma lembut. Hanya satu kedipan darinya bisa membuat para pembudidaya gila. Fei Yun menjadi tertarik dan mencium berbagai kantong. Namun, dia tersenyum dan bertanya, sepertinya aroma yang familiar. Apakah begitu? Seorang wanita dengan mantel bulu putih berjalan menuruni tangga istana batu giok di sebelah mereka sambil membawa seekor Peking. Rambut hitamnya diikat dengan pin giok putih. Anjing yang dengan malas bersandar di dadanya tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menjadi bersemangat. Siluman rubah pertama dengan hormat membungkuk setelah melihatnya. Fei Yun menutup matanya dan menikmati wewangiannya. Dia berbalik dan mengendus, ini dia lagi. Dia membuka matanya dan melihat belahan dada Mo Yao Yao. Ini membuatnya canggung saat dia menatap wajahnya, sepertinya ada teman di mana-mana, bahkan di pasar ini. Dia menyerupai buah persik berair yang siap dipetik. Bahkan kata-katanya membawa keharuman yang manis, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu di Jin. Mengapa kamu di sini? Banyak pembudidaya memperhatikan percakapan mereka. Tentu saja, mereka terpesona oleh penampilannya yang cantik, bukan Feng Fei Yun. Beberapa mencibir bahwa dia pasti terpesona olehnya dan akan segera kehilangan semua uangnya. Fei Yun bisa merasakan tatapan mereka dan berkata, mari kita bicara di tempat lain. Mengapa? Dia menyeringai. Karena aku merasa beberapa orang akan segera membunuhku jika aku terus berbicara denganmu. Dia mengungkapkan senyum yang indah, menarik kerumunan lebih banyak lagi. Dia membawanya ke istana. Setan rubah membawakannya secangkir teh perunggu dan mencuri pandang padanya. Dia tidak menahan dan mencubit ekornya, menyebabkan dia tersipu dan melarikan diri. Pertempuran antara Yama dan wanita jahat menghancurkan setengah dari 5 dinasti. Mereka tidak membutuhkan keterlibatan saya, jadi saya pergi lebih awal. Mo Yao Yao memberitahunya tentang kejadian di Jin, tampak terhibur dengan pertemuan mereka. Bab 1081, melihatnya lagi. Mo Yao Yao memiliki keanggunan yang abadi dan keian iblis rubah, hidung yang indah, bibir merah dan lembut, yang menjulang dan montok. Orang lain akan langsung dimenangkan olehnya. Aku ingin tahu tentang sesuatu, mengapa kamu muncul di Jin? Fei Yun bertanya. Setiap orang memiliki satu atau dua rahasia. Misalnya, bukankah Anda punya banyak rahasia? Anda akan memberitahu saya jika saya perlu mengenal mereka, jika tidak, Anda tidak akan memberitahu saya bahkan jika saya bertanya. Dia berkata, kamu benar, Nona Mo, aku lancang. Dia mengangguk dan tersenyum. Tidak apa-apa, aku sebenarnya bisa memberitahumu tapi tunggu beberapa hari lagi. Dia perlahan mengangkat cangkir teh untuk menyesap. Bibir merahnya tampak lembut saat menyentuh cangkir. Fei Yun mengobrol sebentar sebelum ingin pergi. Mo Yao Yao berjalan bersamanya juga. Sementara itu, banyak wanita yang datang untuk membeli parfum. Kultivasi dan status tidak dapat mengubah karakteristik intrinsik wanita, ingin berdandan. Beberapa jenis parfum sangat penting untuk tujuan ini. Oh, sejak kapan ras rubah memiliki seseorang yang begitu cantik, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Seorang gadis dengan rambut biru dan kulit biru melihat mereka berdua berjalan melewati aula utama. Apakah kamu tidak tahu, dia dari Cakrawala. Tapi jangan bergosip, dia bukan iblis biasa. Bagaimana dengan manusia di sebelahnya itu? Dia agak tampan. Orang lain bertanya. Itu setengah iblis.
Seorang wanita cantik dengan 3 mata bisa melihat garis keturunan asli Fei Yun. Oh, banyak yang menjadi tidak tertarik, bahkan ada yang memandang rendah dirinya. Setengah iblis dibenci oleh manusia dan iblis. Fei Yun sudah terbiasa dengan itu pada saat ini. Namun, seorang gadis berbaju biru tidak memperhatikannya, hanya fokus pada kantong harum yang mengambang. Penampilannya yang luar biasa dan garis keturunan rendah tidak bisa menarik perhatiannya. Kain gaun birunya tipis dan sengaja dibuat kusut, memberikan kesan berbeda. Dia berhenti dan menatapnya. Ini adalah pertemuan kedua mereka hanya dalam waktu singkat. Mo Yao Yao melihat ini dan terkekeh sambil menutupi mulutnya. Kamu menyukainya. Bukankah normal bagi seorang pria untuk menatap wanita cantik? Ada 8 atau 9 di sini sekarang, beberapa sangat cantik, kenapa dia? Dia bertanya. Ya, banyak wanita cantik tapi dia satu-satunya yang tidak memandang rendah setengah iblis. Dia berkata, aku ingin kamu tahu bahwa meskipun dia tidak mengolok-olok setengah iblis, dia mungkin juga tidak menyukaimu. Gadis berbaju biru itu masih mengambil kantong, tidak terganggu oleh percakapan eksternal. Dia merapikan pakaiannya dan datang ke belakangnya sambil tersenyum, sebenarnya wanita cantik sepertimu tidak membutuhkan kantong, kamu sudah mempesona. Dia berbalik dan tidak menunjukkan emosi apapun sambil meliriknya. Dia kemudian mengambil satu kantong dan bertanya pada Mo Yao Yao, berapa? Mo Yao Yao menikmati Fei Yun yang dipermalukan sebelum menjawab, 500 batu pembatas. Aku akan membayarnya. Fei Yun mengeluarkan 5 batu drakonik dan membayar Yao Yao terlebih dahulu. Dia secara alami menerima pembayaran dan tersenyum, wow, sangat murah hati. Teruslah berusaha yang terbaik kalau begitu. Gadis itu sedikit mengerutkan kening dan melirik Fei Yun lagi. Dia kemudian meninggalkan aula dan memasuki jalan sekali lagi. Di luar gelap, menyebabkan jalan terlihat seperti jalur ladang desa di malam hari. Kadang-kadang, mayat dan hantu dengan seringai menakutkan muncul dan menakuti orang. Pasar ini juga merupakan suaka bagi para penjahat dan monster, menyebabkan suasana menjadi menyeramkan namun mengasyikkan. Kamu sebaiknya tidak mengikutiku, aku tidak punya cinta untuk manusia. Gadis berkerudung itu berkata dengan dingin. Fei Yun berjalan dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata, pertama, saya hanya setengah manusia, kedua, saya juga berjalan ke sini. Dia kemudian mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan. 6 setan serigala besar muncul dari bayangan, setinggi 2 meter dengan tubuh manusia dan kepala serigala. Mata mereka bersinar hijau saat mereka mengelilinginya. Haha, gadis ini berani datang ke sini sendirian, apakah dia tidak tahu betapa berbahayanya tempat ini? Kita harus menunjukkan padanya. Salah satu dari mereka meraih pinggangnya dengan cakar berbulu mereka. Sayangnya, dia malah mengambil laki-laki, Feng Fei Yun. Setan itu mundur dan meraung, setengah setan yang malang, enyahlah. Fei Yun tertawa dan berkata, kamu harus lari karena setelah aku menghitung sampai 3 dan kamu masih di sini, aku akan mematahkan tangan dan kakimu. Dapatkan dia. 2 dari mereka menyerang pada saat bersamaan. Sayangnya, ini berakhir dengan mereka mengalami patah lengan. Mereka bisa melihat bahwa dia kuat dan keenamnya mundur ke dalam malam. Apa yang kamu lakukan? Dia bertanya. Aku membantumu. Tentu saja, Anda tidak membutuhkan bantuan saya mengingat kultivasi Anda. Hanya saja kamu tidak boleh mengotori tanganmu berurusan dengan para idiot itu. Petik 2. Kamu benar-benar ingin membantuku? Dia bertanya. Bagus, aku akan berurusan dengan yang lain sekarang, aku tidak begitu percaya diri. Lalu bagaimana saya bisa membantu? Kamu bisa mengambil mayatku setelah aku mati. Dia kemudian memanggil perahu lagi. Mereka berdua naik dan itu membubung ke arah cakrawala. Panjangnya sekitar 3 meter dan agak sempit. Fei Yun tidak bisa mengenali materi itu. Itu menyerupai kayu tapi pasti sejenis logam atau mineral. Karena ukuran kapalnya, dia bisa mencium aroma samarnya. Gaunnya yang berkibar bahkan memukulnya. Dia melihat ke bawah ke cincinnya dan memperhatikan bahwa salah satu karakter berkedip. Dia menjadi serius dan memindahkannya ke dantiannya. Kembali ke sungai darah, itu bereaksi tetapi dia menahannya. Sekarang, begitu dia naik ke perahu, cincin itu tampak lepas kendali. Karena itu, dia perlu menggunakan vessel di dantiannya untuk melindungi auranya. Dia melihat keluar dan melihat keranjang bambu tergantung di pintu masuk. Ada naga merah berenang di dalamnya.
Dia mengalihkan perhatiannya kembali ke wanita itu dan menghargai kecantikannya. Dia tidak membutuhkan riasan apapun untuk menjadi cantik. Kulitnya putih dan berkilau seperti batu giok. Biasanya, pria bisa bosan dengan kecantikan setelah menatap cukup lama. Namun, semakin dia mengamati, semakin cantik dia. Dia melihat tatapan invasifnya dan memelototinya. Setelah beberapa saat, dia muncul dengan topik untuk mengalihkan perhatiannya. Ras manusia Anda memiliki beberapa karakter top baru-baru ini. Tentu saja, semakin tinggi populasinya, semakin kuat potensinya. Dia tersenyum. Ada satu karakter saat ini yang cukup brilian untuk mengingatkan iblis-iblis kuno. Dia berkata, Dewa, Sui Yueting. Mata Fei Yun berkilat cerah sekali. Tidak, Dewa Sihir Surgawi. Wanita itu menjawab. Bab 1082, Pertanyaan. Perlombaan membutuhkan beberapa master yang cakap untuk bertahan hidup. Dia bukan orang asing bagi Dewa Sihir Surgawi. Dia telah mendengar tentang orang ini di Jin. 1. Dia adalah salah satu dari sedikit manusia yang dihormati oleh iblis. Dia memiliki banyak prestasi di era pramodern. Yang terpenting, dia bertarung dengan Ratu Phoenix 10.000 tahun yang lalu, menghancurkan ruang itu sendiri, dan berhasil menghentikannya dari menghukum manusia. Namun, dia berhenti muncul sesudahnya. Rumor mengatakan bahwa dia telah meninggal karena cedera dari pertempuran itu. Petik 2. Bahkan jika ini benar, itu tidak mengurangi pamornya sedikitpun. Lagi pula, bisa menghentikan Ratu Phoenix adalah prestasi luar biasa, cukup untuk mendorong ras kita ke level berikutnya. Masalahnya, dia kuat tapi kepribadiannya. Dia memiliki keluhan atau bahkan kebencian di matanya ketika berbicara tentang dia. Sayangnya, Fei Yun tidak memperhatikan ekspresinya karena dia sibuk dengan hal lain. Ada sesuatu yang aneh tentang Timelin. 10.000 tahun yang lalu, dia masih menjadi master klan Phoenix. Kenapa dia tidak mendengar apa-apa tentang itu? Apakah ini setelah kematiannya? Menurut wanita ini, dia sepertinya lebih terkenal daripada Sui Yueting. Namun, Yueting adalah seorang suci. Apakah dia juga seorang suci? Jika ini masalahnya, bagaimana dia bisa dilukai oleh Ratu Phoenix? Dalam ingatan Fei Yun, ketujuh ratu hanya berada di tingkat ke-9. Bahkan jika burung Phoenix lebih kuat dari manusia, mereka tidak bisa mengalahkan orang suci. Apa wilayahnya? Dia buru-buru bertanya. Tidak ada yang tahu persisnya, tapi pasti level Santo. Bagaimana dengan Ratu Phoenix? Dia bertanya lagi. Dia menatapnya dan menjawab, 7 Ratu Phoenix adalah ciptaan tertinggi. Semuanya adalah orang suci yang akan disembah oleh semua orang. Dia tiba-tiba mengalami sakit kepala yang tak tertahankan dan memuntahkan seteguk darah. Dia meraih kepalanya karena rasa sakit dan berguling-guling di atas perahu, akhirnya memukul kepalanya sendiri. Bagaimana? Mengapa? Bagaimana mereka orang suci? Mengapa ingatanku benar-benar berbeda? Bagaimana saya tidak melihat satupun orang suci atau apapun yang berhubungan dengannya di kehidupan saya sebelumnya? Mungkinkah ini bukan dunia yang sama? Apakah kapal membawa saya ke dunia yang berbeda? Tidak, ada begitu banyak kesamaan. Sakit kepala hanya terus meningkat. Apa yang terjadi denganmu? Wanita itu menatap Fei Yun yang berguling kesakitan. Dia meraih pergelangan tangannya dan membuka matanya, begitu banyak kekacauan, manusia, kejahatan, naga, tulang Phoenix. Jiwa Phoenix dan jiwa naga. Tunggu, 108.000 niat suci, bagaimana mungkin dia masih hidup? Siapa yang melakukan ini padanya? Api biru terbang keluar dari matanya dan mengelilingi Fei Yun, membuatnya duduk. Dia kemudian meletakkan telapak tangannya di telapak tangannya. Energi biru mengalir di sekitar mereka dalam revolusi penuh. Dia perlahan mendapatkan kembali kewarasannya dan rasa sakitnya menghilang. Dia kemudian mengingat semua energinya dan duduk, memandang keluar kapal ke dalam kegelapan. Kamu mengolah hukum prestasi tertinggi burung Phoenix, abadi. Kamu entah bagaimana memiliki darah naga dan jiwa Phoenix juga. Naga tidak akan membiarkan blasteran hidup. Selain itu, Anda pasti telah mencuri hukum jasa ini dari burung Phoenix. Merupakan keajaiban bahwa Anda masih hidup setelah menyinggung kedua ras ini. Dia berkata, kamu akan mengungkapkan rahasiaku. Dia membuka matanya dan bertanya. Kami bahkan tidak tahu nama satu sama lain, mengapa saya cukup peduli untuk memberitahu siapapun. Dia berkata. Perahu itu tampak diam tetapi kenyataannya,
itu bergerak dengan kecepatan yang gila. Itu akhirnya berhenti di depan reruntuhan kuno. Dia menyingkirkan perahu dan mendarat di atas batu apung. Di depannya ada istana yang rusak. 9 pilar batu berdiri tegak, mereka sebesar puncak. Di permukaan ada rune merah. Istana ini sepertinya telah dipahat dari kegelapan. Pintu masuk memiliki rune mengerikan yang berkedip menyeramkan. Betapa dingin. Fei Yun mengeluh meskipun dia berkultivasi. Dia menatap plakat di atas pintu masuk. Itu diukir oleh ahli pedang dengan 2 karakter terukir. Fei Yun tidak mengenali mereka. Meskipun demikian, dia merasa jiwanya ditarik pergi. Ini terlihat seperti gerbang neraka. Dia mengaktifkan tatapan Phoenix-nya dan mengalami serangan balik. Lolongan keras datang dari pintu masuk segera. Dia menggunakan domain Buddhisnya dan berubah menjadi kepompong emas. Angin bawah masih membuatnya terbang ke kegelapan. Begitu dia kembali, dia melihat wanita itu berdiri di depan sebuah pilar. Rambut dan gaunnya berkibar tertiup angin, memperlihatkan sosoknya yang cantik. Dia mengambil waktu dengan setiap langkah. Dia mengerti bahwa semakin dekat ke pintu masuk, semakin banyak misteri. Hukum dan Dao di dunia dikumpulkan di sini. Setiap langkah memiliki jarak 10 juta mil. Seorang kultivator yang lemah tidak akan pernah sampai ke gerbang. Berhenti, penyusup. Suara yang kuat namun serak terdengar. Aku di sini untuk mencari jiwa. Dia berhenti sambil memegang keranjang bambu. Tidak ada yang bisa mengambil jiwa dari sini. Suara dingin itu menjawab. Dia mengangkat keranjang bambu dan bertanya, vitalitas naga darah untuk jiwa. Jangan katakan lagi, pergi. Jiwa fana tidak pergi setelah masuk. Kamu jelas mencuri jiwanya atau dia tidak akan menua secepat itu. Jangan berpura-pura tidak memihak. Karma akan datang untukmu. Dia meletakkan keranjang bambu di tanah. Tidak ada yang bisa menghakimiku, gadis kurang ajar. Hari ini akan menjadi yang terakhir bagimu. Suara itu mengancam. Sinar biru melindunginya. Dao dan momentum area tersebut menjadi kekuatannya, mengintensifkan pancarannya. Itu akhirnya menjadi sebesar bintang saat dia berada di tengah. Itu berputar dan mengganggu hukum di daerah ini, mereduksi batu-batu besar menjadi debu. Gelombang cahaya terpancar darinya seperti kekuatan samudra besar. Seseorang selamatkan aku. Saya tidak ada hubungannya dengan ini, saya hanya seekor naga. Makhluk di dalam keranjang meraung. Fei Yun menggunakan sayap Phoenix-nya untuk bergerak lebih cepat dan meraih keranjang itu. Satu gelombang yang menjulang setinggi 10.000 meter datang untuknya. Dia menggunakan Swift Samsaranya untuk menempuh jarak beberapa ratus ribu mil sebelum berhenti. Dia menoleh ke belakang dan melihat cahaya biru mengambil alih area tersebut. Dia melempar batu naga dan itu masih menjadi debu oleh cahaya. Bab 1083, Prajurit Neter. Ini adalah energi teratai kekacauan, jangan menyentuhnya. Naga darah itu gemetar ketakutan sambil memegang keranjang. Giginya bergemeretak tak henti-hentinya. Feng Fei Yun memiliki cahaya keemasan di sekelilingnya saat dia menatap kehamparan, gerbang apa yang rusak itu. Gerbang pertama neraka. Naga itu menjawab, surga memiliki 9 lapisan, begitu pula neraka. Ini bukan tempat untuk kita harus pergi sekarang sebelum tentara bawah keluar. Fei Yun pernah mendengar legenda tentang neraka sebelumnya. Tidak ada jalan keluar dari penjara ini. Namun, ini tampak berbeda dari neraka yang pernah dialami jiwanya sebelumnya. Sensasinya sangat berbeda. Mengapa dia ingin pergi ke sana? Dia tidak terburu-buru. Keparat, apakah kamu mendengarkan? Kita harus pergi sekarang juga. Naga itu mengutuk. Fei Yun menatap ombak yang beriak tanpa niat untuk pergi. Oke, dia gila, logika tidak berlaku untuknya. Kita orang pintar, kan? Kita seharusnya tidak bergaul dengannya. Tolong, bisakah kita pergi, kakak? Dia tidak akan bisa kembali. Keparat, apakah Anda pergi atau tidak? Buka segelnya, biarkan aku pergi. Sikap naga berubah beberapa kali. Itu memancarkan energi iblis yang kuat dan raungan yang memekakkan telinga, menyebabkan Fei Yun merasakan sakit di telinganya. Itu kuat dan meskipun ada penahanan, itu masih hampir mendorong tangan Fei Yun dari keranjang. Dia mengepalkan jari-jarinya lebih erat dan mulai melayang ke arah cahaya. Kapal itu terbang keluar dari tubuhnya. Awalnya seukuran biji-bijian sebelum tumbuh menjadi pegunungan. 18 pilar dan layarnya compang camping, tanda usianya yang tak terhitung.
Fei Yun mendarat di geladak dan mengendalikannya untuk terbang menuju gerbang pertama neraka. Sial, kita tidak bisa kembali ke gerbang, bos, tolong, ayo kita kembali, kita akan tetap berteman jika kamu mendengarkanku, teriak naga itu. Fei Yun menempelkannya ke pinggangnya dan kemudian menjentikannya, teruslah berteriak dan aku akan melemparmu ke sana. Aku adalah raja dari naga darah, seorang pembunuh perkasa yang ditakuti oleh semua orang, beraninya kamu berbicara kepadaku seperti ini. Aku akan memakanmu dan keturunanmu selama 3 generasi setelah aku keluar. Fei Yun melirik ke bawah dan berkata, saya mendengar kura-kura suka makan ikan, saya ingin tahu apakah itu benar. Haha, apakah kamu takut sekarang, bocah? Lepaskan aku dan semuanya akan, kenapa ada kura-kura di sini? Naga itu tiba-tiba melihat seekor kura-kura mengintip dari atas. Wow, ikan yang sangat besar. Kura-kura menatap naga berbentuk ikan dan menjilat bibirnya. Dasar, mari kita lihat kamu menjilat bibirmu lagi. Naga itu tidak takut sama sekali. Bagaimana mungkin Raja Iblis takut pada kura-kura? Itu membuka mulutnya yang berdarah dan menyebabkan kura-kura itu mundur. Aduh, keranjangnya tertutup sehingga tersangkut saat menendang-nendang kakinya. Suara mendesing. Buah suci keluar dan memukul kepala naga, membuatnya pingsan. Kura-kura akhirnya keluar dan berkata, ikan. Itu jelas seekor naga. Set. Fei Yun membungkamnya. Angin kencang yin ada di mana-mana dengan jeritan yang terpancar dari mereka. Ada pasukan di dalam awan hitam, hantu lapis baja dan kerangka menunggangi tulang naga. Gerbang neraka telah terbuka dan membiarkan makhluk-makhluk ini keluar, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Ini adalah jiwa dan hantu dari neraka, para pembudidaya tidak dapat menangani afinitas yin mereka. Sesuatu yang besar sedang terjadi, wanita itu benar-benar pembuat onar. Jangan bilang, gerbangnya rusak. Kura-kura mengenakan keranjang bambu di lehernya dan menangkap ikan di ekornya. Naga yang tidak sadar akhirnya terbangun. Siapa wanita itu dan apa tujuannya? Naga itu menggosok kepalanya dan akhirnya melihat prajurit bawah dari neraka. Itu melingkar ketakutan dan berkata, kami kacau, mengapa aku, Raja Agung, harus bertemu orang bodoh sepertimu? Tutup lagi, kata Fei Yun. Buah itu terbang kembali ke dalam keranjang dan menghajar naga itu hingga tak sadarkan diri lagi. Para prajurit bawah mengepung kapal dan menutupi matahari. Diagram kuda naga dari kapal mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, mengurangi setiap prajurit yang cukup dekat untuk merokok. Ledakan. Fei Yun menggunakan kuali dan melepaskan api, membakar para prajurit dan menyebabkan mereka menjerit. Api Trinitas adalah musuh dari entitas bawah sehingga tidak ada masalah dalam berurusan dengan mereka. Tiba-tiba, tangan hantu besar turun. Permukaannya tertutup skala. Ledakan. Ini mengirim kuali terbang dengan kekuatan mengerikan. Percikan tersebar di mana-mana. Hantu besar muncul, setinggi mungkin. Tubuhnya halus. Itu memiliki 2 tanduk dan meraung ke arah kapal, mendorongnya kembali. Ini adalah proyeksi seorang ahli dari gerbang neraka. Fei Yun menjadi serius setelah melihatnya. Kehendak master sejati, kamu sudah mati, bocah. Naga itu bangun lagi. Proyeksi sangat marah melihat setengah iblis terbang ke arahnya. Auranya meningkat karena amarahnya. Dia mengeluarkan botol hantu dan membukanya. Entah bagaimana, itu berhasil menyedot proyeksi dan kemudian terbang kembali ke tangannya. Dia memutuskan untuk menyedot semua prajurit bawah daripada menghancurkan mereka juga. Naga itu tidak percaya. Itu menatap botol itu dan berkata, hei, saya mengenali botol ini, saya pikir saya kehilangannya 500 tahun yang lalu. Adik laki-laki, ini adalah pusaka kami yang diberikan oleh ibu saya, dia membuat saya berjanji untuk memberikannya kepada calon istri saya tetapi, saya benar-benar pergi dan kehilangannya, saya tidak percaya Anda telah menemukannya untuk saya. Kalau tidak, saya tidak tahu bagaimana menjawab ibu saya. Itu mulai menangis tetapi buah itu menjatuhkannya lagi. Dalam beberapa hari berikutnya, Fei Yun menghadapi gelombang serangan dari prajurit bawah, yang lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa jiwa cukup kuat untuk menahan botol itu. Untungnya, kapal itu cukup cepat baginya untuk melarikan diri. Tentu saja, ini bukan karena botolnya lemah. Kultivasi Fei Yun adalah titik lemahnya. Pada hari ke-7, dia akhirnya menemukan perahu apung yang tampak seperti daun di lautan. Tentara lain mengepungnya, ingin melahap satu-satunya penumpang, wanita itu.
Fei Yun membunuh mereka dan mendarat di perahu sebelum menghela nafas. Dia terbaring di genangan darah, tampak pucat dengan nafas yang lemah. Gaunnya yang berlumuran darah menempel di kulitnya. Energi bawah telah menyerang tubuhnya. Dia membantunya berdiri dan membiarkannya beristirahat di dadanya sebelum mengeluarkan pil ulat sutera dan memberikannya padanya. Himne Buddhis dibunyikan dan lukanya tertutup dengan kecepatan yang terlihat. Setelah beberapa saat, alisnya sedikit bergetar sebelum dia membuka matanya. Dia melihat Fei Yun dan sangat terkejut. Dia kemudian menutupnya dan berbicara dengan nada lemah, "Kau benar-benar kembali. Sudah kubilang aku akan merawat mayatmu." Fei Yun tersenyum. Bab 1084, Hancurkan Dantian untuk Inti Dalam. Perahu itu melayang di tengah kekacauan yang gelap. Di depan adalah keindahan tertinggi yang diselimuti cahaya Buddha. Sinar memasuki kulit putihnya terus-menerus. Fei Yun duduk di belakang dan mengamati botol suci itu. Di permukaan ada banyak rune hantu. Itu memancarkan rasa dingin yang mencapai tulang. Mereka telah meninggalkan gerbang neraka pertama dan sedang dalam perjalanan kembali ke pasar. Botol ini memang istimewa, mampu menyerap begitu banyak prajurit bawah tanpa meledak. Rune di sini terlihat mirip dengan yang ada di gerbang, mungkin bahasanya sama. Fei Yun mengerutkan kening dan berkata, "Jadi, apakah ini sesuatu dari neraka?" Dia kemudian memanggil Yao Ji keluar dari kerajaan dan bertanya tentang asal-usul botol itu. Di masa lalu yang jauh, seorang guru besar membuka jalan dari Jin ke dunia Yin dan Yang. Ini juga mengarah langsung ke lokasi lain, area yang penuh dengan bahaya. Saya telah mencari jauh ke dalam dunia Yin tetapi harus berhenti, ada terlalu banyak makhluk kuat di lokasi tersebut. Dia bersandar di dadanya dan berkata, botol itu ditinggalkan untuk melindungi dunia Yin. Apa rahasia di balik Jin? Mengapa ada begitu banyak hal luar biasa yang terjadi di sana? Aku harus kembali nanti. Fei Yun berpikir sebelum membelai rambutnya dengan lembut dan mengembalikan botol itu padanya. Kamu telah melalui transformasi hantu keempat dan belum menstabilkan wujudmu. Ada banyak energi bawah dalam botol ini, seraplah dan kultivasi Anda akan melambung. Dia kemudian mengirimnya kembali ke kerajaan dan mulai berkultivasi. Kekuatannya meningkat pesat dari semua esensi dan obat-obatan yang diminum baru-baru ini. Kekuatan mentah melebihi kultivasinya. Jika dia tidak bisa mencapai kemunculan surga, dia akan kehilangan kendali seperti wanita jahat. Hancurkan dantian dan ciptakan inti dalam yang sakral, rute yang belum pernah terjadi sebelumnya. Haruskah saya? Jalur dao panjang dengan banyak pilihan. Satu gerakan bisa naik seseorang atau melenyapkan mereka, oleh karena itu perlu berhati-hati. Tidak ada jalan lain, aku harus membuka jalan baru. Mata Fei Yun menjadi ditentukan dan dia tidak lagi ragu-ragu. Dia memanggil Yaman Neraka dan Raja Kilin untuk melindunginya selama meditasinya. Dia ingin mengambil langkah demi langkah dengan 3 bagian. Pertama adalah dantian atas. 81 tulang Phoenix miliknya mengumpulkan kekuatan dan menembakkan bola api ke dantian atas. Jika ada yang tahu tentang keputusan ini, mereka akan menyebutnya gila. Dantian adalah bagian yang paling rentan dan terpenting dari seorang kultivator. Ini bunuh diri. Ledakan. Bola api membuatnya berkeping-keping, membuatnya gemetar kesakitan. Energi roh dan kekuatan hidupnya menyebar dengan sangat cepat. Kulitnya menjadi abu-abu saat dia tampak tua. Dia awalnya melihat sekitar 20. Sekarang, dia menjadi pria paruh baya. Dia memuntahkan seteguk darah tetapi menggertakkan giginya dan mencoba menghentikan energi roh agar tidak keluar. Pada saat yang sama, dia mencoba mengumpulkan potongan-potongan yang rusak. Inti bagian dalam hanya seukuran sebutir biji. Setelah menyerap pecahannya, ia mulai tumbuh lebih besar. Ini adalah proses yang lambat tetapi dia tahu bahwa itu sedang terjadi. Sayangnya, konstitusi fisiknya masih berkurang. Sekarang, dia tampak berusia 50 tahun dengan rambut beruban. Mengembun. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Dia mungkin mati karena usia tua sebelum menyelesaikan prosesnya. Energi suci meletus. Sinar keluar dari mata dan telinganya. Mereka berputar di sekelilingnya dan berubah menjadi jaring, perlahan menjebak tubuhnya. Ini membantu proses akumulasi. Dia gemetar lagi setelah tumbukan. Dia memiliki kerutan dan kaki gagak di matanya sekarang. Namun, matanya menjadi lebih dalam seiring dengan auranya. Itu dantian atas. Langkah pertama selesai dan kultivasi saya berlipat ganda. Tapi,
dia menyentuh wajahnya dan kemudian menatap tangannya. Ini adalah kulit seorang pria berusia 60 tahun. Saya sudah kehilangan sepertiga dari rentang hidup saya. Bahkan suaranya berubah. Berapa harga yang harus dibayar? Apakah saya akan mati karena usia tua jika saya menghancurkan dantian menengah ke bawah? Tidak, aku harus mematahkan kutukan ini. Fei Yun tidak goyah tetapi memutuskan untuk mengambil waktu. Dia ingin mengkonsolidasikan kekuatan barunya terlebih dahulu sebelum mencoba mematahkan dantian tengah. Dia membutuhkan lebih banyak obat untuk mengisi kembali energi roh dan kekuatan hidupnya. Yang biasa tidak berguna, hanya yang langka dan kuno yang bisa melakukannya. Sementara itu, perahu berhenti di depan kuil Tao yang dibangun di atas gunung terapung. Itu menjulang 9.000 meter dan tampak megah. Energi kematian menelan tempat ini tapi anehnya, ada banyak pohon bambu yang tumbuh darinya. Daun berdesir dengan angin, mengeluarkan suara yang menyenangkan. Baunya juga menenangkan. Wanita itu berhenti di pangkalan dan melihat ke atas, ini adalah Gunung Teratai, hanya satu langkah abadi dari pasar. Ini adalah tanah suci di masa lalu. Mengapa kita di sini? Dia bertanya. Karena ini adalah rumahku. Dia berjalan di atas tangga yang terbuat dari batu biru. Fei Yun tahu bahwa tempat ini istimewa. Gunung itu adalah pusat dari seluruh wilayah. Itu juga tidak jauh dari pasar. Karena keunggulan geografisnya yang istimewa, itu adalah tempat yang bagus untuk berkultivasi. Fakta bahwa dia bisa mempertahankannya menunjukkan kekuatan sektenya. Dia berjalan di jalan yang berliku juga. Mereka berhasil melewati 2 air terjun dan hutan yang sunyi namun masih belum melihat murid lain. Oh, itu ginseng 7 warna. Kura-kura itu menyadari sesuatu dan melompat keluar. Sayangnya, itu disambar petir tebal. Itu menggeliat di tanah dan diselimuti asap. Fei Yun, tolong aku. Dia menggelengkan kepalanya karena kecewa dan menciptakan pil Buddha. Dia memberinya makan dan berhasil menyelamatkannya. Dia melirik ginseng dan tidak berani terburu-buru. Tempat ini penuh dengan formasi dan jebakan berbahaya. Yang terbaik adalah tidak menyentuh apapun. Mereka akhirnya berhasil sampai ke pintu masuk kuil Daois tetapi tidak melihat apapun. Bahkan seekor burung pun tidak terlihat. Ada yang salah di sini. Dia merasakan sesuatu yang dingin saat melintasi jembatan batu. Setiap langkah membawanya ke dimensi yang berbeda. Ini adalah lubang cacing khusus.